Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 14 September 2022, hari yang full senyum. Sempat menegangkan di pagi hari, cuman kalau pegang saham yang tepat ya, harusnya tidak ada masalah sama sekali. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu dibuka untuk umum, dan channel ya untuk sekarang sih masih agak jarang saya ngepostnya ya, karena jujur saya juga baru full. Cuman kalau teman-teman pengen subscribe untuk channel Telegram publiknya, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya rame ya, karena pagi-pagi ada shockwave panic selling. Transaksi hari ini 19,280 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Total 142 miliar, itu dominan di pasar nego. Pasar reguler cuma 36 miliar, sedangkan di pasar nego ada 106 miliar. Kalau kita lihat malam ini saya buka RTI bisnis ya. Kebetulan bursa US sudah buka setelah semalam panic selling dalam banget. Itu jujur saya lihatnya juga serem ya, tapi nanti kita jelaskan di analisa technical analysis kenapa market kita berbeda. Tuhan, kenapa IHSG berbeda? Asik, jadi sinetron nanti. Semalam kan tuh Nasdaq 5% ya, dan itu jujur serem banget. Mereka tuh market capnya berapa ya, turun 5% tuh hilang hangus berapa duit itu dalam semalam itu. Dan kalau kita lihat malam ini ya, ini bursa US sudah mulai rebound tipis-tipis, tapi masih agak berat dan jelas belum closing karena ini saya bikin konten masih setengah 10 malam ya, jadi ya masih jalan market mereka, cuman sudah tidak sepanik semalam sebelumnya. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Kemarin ada BBCA 173 miliar, Bank Mandiri 109 miliar, Bank BRI 50 miliar, Adaro 49 miliar, Alfamart 26 miliar, BBNI 20 miliar, KLPF 13 miliar, ICBP 12 miliar, INTP 8,6 miliar, ITMG 7 miliar, Inco 7 miliar, Mesin 7 miliar, Film 6 miliar, PTBA 6 miliar, dan Mika 1,8 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualin asing. Ada Telkom 112 miliar, Astra 71 miliar, Link 32 miliar, INDF 24 miliar, Detektor 22 miliar, Cepin 22 miliar, Tins 16 miliar, Tepik 14 miliar, SMGR 11 miliar, Saratoga 9 miliar, Unilever 9 miliar, Akra 8 miliar, MTEK 8 miliar, Sido 7 miliar, Tower 6 miliar, MNC 4 miliar, dan Era 4 miliar juga. Itu tadi saya buletin. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang tadi pagi sempat panic selling. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya. Memang waktu closing ini candlenya agak beda. Saya pakai di Stockbit aja yang nggak error candlenya. Memang ketika kemarin closing, ini 13 September, ini kan candle hari ini nih. Ini candle kemarin ketika closing itu pas di trendline atas. Jadi memang sebenarnya hari ini swing low itu sesuatu yang sangat wajar. Makanya ketika tadi pagi pada turun dalam, malah di grup CCS pada cari flash sellan ya ke saham-saham yang masih bagus. Tuh dapat ADMR dan Antam, walaupun plannya juga dari kemarin-kemarin. Cuman memang kalau teman-teman perhatikan, market kita ini beda sama market US. Beda gimana maksudnya mas? Nanti kita bandingkan. Cuman yang jelas ya, market kita ini uptrend, jadi tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Mau dari major trend line dia juga uptrend, mau dari minor trend kecil pun dia juga uptrend. Jadi sebenarnya nggak ada yang dipermasalahkan. Dan ketika saham itu uptrend atau pergerakan harga itu uptrend, every red is a buy.
itu. Kebalikannya, ketika saham itu atau pergerakan harga itu downtrend, setiap hijau sudah wajib jual karena yang most likely bakalan turun lagi. Jadi kita harus tahu identifikasi tren yang ada. Terus kok bisa beda dengan market US gimana Mas? Itu kan serem banget tuh. S&P turun 3%, terus Dow Jones 3%, Nasdaq 5%. Nah, kita coba cek Nasdaq aja deh buat pembanding ya. Saya nggak tahu ini tickernya apa, cuman semoga nggak salah ya. Kita pakai XSIG ini, Nasdaq Composite, karena saya nggak trade di saham US. Nah, teman-teman kan bisa melihat perbandingannya ya, dibandingkan chart IHSG tadi. Untuk market US itu memang sudah downtrend. Nih, kalau kita lihat buy structure, mau pakai moving average saya hidupin pun dia juga sudah saham downtrend, pergerakan harga downtrend. Makanya ketika turun dalam ya itu sesuatu yang wajar. Apalagi kena trend line, makanya swing low tuh ya wajar-wajar aja. Sama ibarat kalau kita habis koreksi lalu swing high, ya itu ya wajar-wajar aja karena kita uptrend seperti itu. Kita perhatikan Nasdaq ini sudah jelas, mau dilihat dari apapun dia structure sudah downtrend. Lower high, lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower, ini belum lower low dan seterusnya. Cuman kalau kita lihat Nasdaq ini sudah dalam posisi downtrend dan mirip juga sama S&P dan juga Dow Jones. Jadi ya beda market kita sama market mereka, dan malah kita dapat berkah mungkin ya, uang-uang yang keluar dari sana keluar ke market kita. Apalagi juga saat ini masih komoditi boom dan Indonesia itu kan bandar komoditas. Makanya ya yang terjadi ya seperti ini di Indonesia. Dan kalau kita lihat pun juga keadaan makronya beda. Jadi ya kita perlu apa ya? Ya kita trade di mana ya fokus di situ. Seperti itu. Dan saya pun juga nge-briefing tadi pagi-pagi untuk member group ya. Keadaannya itu beda. Nasdaq bursa US sama bursa Indo itu dari posisi kita masih strong uptrend, mereka sudah posisi downtrend. Makanya biasanya ketika pergerakan saham itu trennya sudah downtrend ya, kalau turun kuat, kalau naik lemah. Jadi kayak gitu. Sebaliknya, jadi kalau dibalik saham uptrend, kalau turun itu lemah, kalau naik itu kuat. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kita harus identifikasi trennya untuk dimana kita trade. Dan kalau menurut saya sih untuk IHSG ya, walaupun sekarang posisi baru di resisten, cuman so far dia masih uptrend mau dari time frame manapun, entah dari bigger view ataupun dari smaller view, dan itu saya rasa nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau kita fokus pergerakan kecil, bahkan besok IHSG ini bisa swing high kalau kita pakai uptrend yang di sini, karena hari ini dia swing low, nah besok dia bisa swing high kalau dia higher high. Jadi ya kira-kira itu PR-nya besok adalah breakout high tanggal 13 September itu di 7345, yang mana kalau dia breakout high ya berarti dia swing high atau higher high. Dan kalau kena resisten, dua opsinya, breakout dan tren menguat, atau dia bakalan swing low. Dah, pergerakan harga itu gitu, simple, serius. Tinggal ya kita harus bisa mengidentifikasi trennya dulu. Yang pertama, paham market structure, tahu tren, tinggal entry, cari pakai support resisten. Dah, kayak gitu, beres. Jadi ya untuk market saya rasa IHSG ya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal kecuali nanti kita besok ada konfirmasi dalam ya, bantingan patah tren, lower low dan lain sebagainya, ya berarti kita juga kebanting juga. Cuman selama kita masih uptrend, saya rasa tidak ada masalah sama sekali dari si IHSG ini. Malah saya masih optimis ya. Cuman memang perlu konfirmasi, yaitu breakout 7353. Kalau memang break di sana ya udah kita ke 7700. Swing high pada structure besarnya. Seperti itu. Dan semua mendukung kalau kita lihat dari movers kita, big cap dan lain sebagainya, tren bagus, inflow bagus, katalis bagus, jadi nggak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Jadi ya itulah plusnya kalau kita belajar TA ya. Jadi tahu sebenarnya nggak perlu panik kayak tadi pagi, karena juga ya beberapa saya lihat juga pada posisi panik. Bahkan di komen pun ketika saya upload tuh kan belum buka ya market kemarin, dan ketika saya upload marketnya dibanting US, dan yang komen juga pada mengantisipasi itu. Saya pun juga antisipasi pagi-pagi panik selling ya, cuman antisipasinya malah untuk belanja karena ya
saya rasa market kita tidak ada masalah sama sekali. Tuh, dan kira-kira kapan uptrend tuh melemah mas? Nah itu kita ngeceknya pakai divergent. Ini kan masih posisi swing high ya. Kalau dia berhasil break high, artinya kan dia higher high dan ke 7.700. Nanti kita lihat ada divergentnya atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya ketika swing low nanti kesempatan untuk beli lagi, seperti itu. Tapi kalau ternyata nanti gagal 7353, terus dia putar balik ke bawah, ada potensi market kita sudah sideways besar, seperti itu. Jadi ya untuk sekarang saya rasa masih tidak ada masalah, PR-nya tinggal break all time high aja. Kalau break, target saya rasa masih bisa 7.700 ke Fibonacci higher high-nya atau swing high-nya, seperti itu. Dan ya nggak ada yang pasti di market, PR-nya adalah selalu batasi resiko aja, seperti itu. Untuk sekarang mungkin ya kalau kita pakai tren terdekat, saya rasa low hari ini bisa digunakan patokan juga 7.220 ini. Artinya kalau dia jebol low hari ini ya besok dia lower low dan seterusnya. Tapi selama tidak jebol ya dia masih bakalan melanjutkan uptrendnya, seperti itu. Untuk IHSG support terdekat 7220, lalu 7200, baru 7170. Sedangkan untuk resisten saya rasa bisa ada potensi untuk uji all time high lagi. Tinggal kita lihat candle closingnya gimana. Kalau ada reject kuat ya mungkin bisa diwaspadai. Tapi kalau ternyata full senyum breakout ya udah. Nanti windrest-nya di bulan September atau Oktober lagi. Kayak tahun lalu ya, 2021 nih windrest-nya di bulan September Oktober ada impulsif lah, baru habis itu sideways terus naik lagi. Dan ya sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita cari yang ada spread. Apa nih yang seru kita bahas nih? Kita bahas dari ini dulu aja. Apa namanya? SMGR, semen-semenan ya. Yang ini apa ya? Dia hubungannya positif sama konstruksi. Biasanya kalau konstruksi jalan dia bakal jadi sektor pendukung ya. Cuman memang sekarang katalisnya masih berat karena batu baranya naik terus, seperti itu. Tapi ya kita tidak bahas dalam di sana, kita bahas dalam di TA aja. Oke, kita pakai naked chart. Nah, kita mulai dari awal. Hari ini SMGR berhasil naik, turun sih sebenarnya. Dia turun 1,12%, tapi candlenya hijau karena dia gap down lalu naik dan ya closingnya seperti ini. Terakhir SMGR dia naik sampai 7.700, lalu retrace dia turun sampai 6.300 dan itu adalah area Fibonacci sekitar 0,618. Sempat mencoba rebound dan kalau kita balik Fibonacci-nya itu adalah area 0,618 juga, dekat-dekat sana. Ini pertanda bagus sebenarnya ya, ketika dia naik sampai 0,618 itu ada potensi mau higher high. Cuman ya tetap tunggu konfirmasi, karena kalau dia jebol bawah ya artinya dia lower low mau lower low lagi, seperti itu. Dan naik sampai 0,618 lalu turun lagi ke area 6.400. Saya rasa ya ini area sini itu adalah area demand dari si SMGR. Ini area kuat di area sekitar 6.500 sampai 6.300 itu area demand dari SMGR. Nextnya ya di sini baru di sekitar 6.000. Kalau misalkan kita pakai VPVR, mungkin kita tarik dari mana ya? Di sini VPVR tuh, atau di sini ya saya lupa. Profil volume rentang tetap. Nah, ini pakai bahasa Indonesia nih. Nah, kalau misalkan kita tarik, nah ini kan bisa kelihatan kan banyak volumenya di area mana, dan ini adalah yang disebut dengan area demand pada time frame ini. Kalau misalkan ditarik lebih panjang ya nanti bisa dicek juga. Cuman kalau saya rasa by TA pun ya saat ini SMGR ini di area demand. Cuman jalannya kapan mas? Ya itu dia, karena kalau teman-teman perhatikan juga ini tuh mirip chartnya Adaro SMGR itu, tapi dibalik. Jadi ya memang seperti itu. Kalau batu bara naik dia rehat dulu, retrace atau konsol. Kalau batu baranya baru koreksi dia baru jalan, seperti itu.
itu. Cuman saya rasa ya kalau misalkan teman-teman mau main panjang di SMGR deket-deket 6.500 sampai 6.300 itu udah area bagus untuk buy. Tinggal kalau jebol 6.300 cut loss dulu, buy back di bawah. Kalau enggak di sini buy pertama, buy kedua, lalu stop lossnya di bawah 5.800 seperti itu. Nah, another view, kalau kita lihat tren besar ya, memang SMGR ini masih saham downtrend, jadi memang banyak dramanya. Karena ya ketika mengubah tren utama atau major trend itu bakal butuh banyak effort, sideways, konsol, dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan kita lihat sudah ada salah satu tren yang sudah di break oleh si SMGR, yaitu yang ini ya, dari swing low-nya yang ini dia sudah break dan terlihat sedang konsol. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci untuk si SMGR ini ya, dari high-nya di sini sampai low-nya di sini. Terakhir dia kena 0,5 lalu turun lagi, retrace. Dan ya kalau misalkan dia nanti berhasil break 0,5 di 7.700, targetnya adalah 1 ke 10.000 pas ke downtrend line di sini. Nah, major downtrend line lah ini. Kalau kita tarik time frame lebih besar ya masih ada lagi ya, cuman kita pakai yang sini aja dari 2019. Jadi saya rasa itu skenario-nya. Jalannya kapan saya pun nggak tahu juga, tinggal ditunggu flow-nya seperti itu. Jadi ya kira-kira kalau bikin trading plan ya kayak gini, entry deket-deket sini, stop loss-nya sini, atau misalkan entry pertama di sini, entry kedua di bawah, stop loss-nya di sini, di bawah support. Nah, lalu target ke sini. Ini juga target ke sini. Nah, tinggal dihitung aja risk reward-nya. 50% banding 5%, 1/10 mau diambil atau enggak. Ini kalau yang ini 1/4 ya. 1 banding berapa? 50 sama 12, 1/5 berarti. Ya nggak tau lah, itulah. Yang jelas itu target dan resisten-resisten dari si SMGR. Nanti biasanya kelihatan kalau dia mau jalan ya, tiba-tiba ada volume spike, breakout dan lain sebagainya. Cuman kalau sekarang baru sideways, PR-nya adalah sabar. Seperti itu. Tinggal ya itulah PR-nya buy on weakness, melawan tren, apalagi yang katalisnya baru jelek ya. Tapi kalau berhasil saya rasa bagus. Cuman saya rasa oke kok semen ini. Nanti tinggal manggungnya bareng konstruksi ya. Tapi ya memang harus antri sama batu baranya. Dilihat dalamnya hari ini terjadi distribusi netral, normal, big normal. Tapi kalau kita lihat flow ke belakang ya masih belum terlihat konsisten, walaupun masih ada sisa ya. Ibaratkan dia tarik sekali yang waktu di sini. Nah, ini udah ada retrace, TP dulu, tapi barang belum habis. Ini juga kalau kita tarik Fibo ya, bandar movementnya paling di 0,618 ya kan, pas di area golden pocket nih 0,618 sampai 0,786. Apakah bandarnya mau akum lagi ya bisa juga. Yang penting itu gunakan view-nya, jangan lupa plan ya, dan selalu batasi resiko. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek Akra. Nah, Akra ini juga ciamik di sesi 2 kayaknya ya, minyak pada ditarik lagi. Dan kalau kita lihat Akra ini berhasil break high. Nih kemarin sempat jadi trading plan walaupun kena false break ya, turun sampai supportnya lagi, tapi dia berhasil higher high dan hari ini sudah terkonfirmasi. Oke, hari ini Akra naik 9,56% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Dan satu hal yang pasti ya, kalau kita lihat dia sudah break dari downtrend line atau retrace dan juga sudah break dari high-nya. Itu bagus. Kalau nggak salah kemarin nurutnya, ini pakai aritmetik ya, karena dia mungkin pergerakannya belum eksponen, jadi masih bisa pakai aritmetik. Dan terakhir dia retrace dari 0,382. Ini artinya tren kuat ya. Dan kalau kita identifikasi, Akra ini juga saham uptrend, yang mana major trennya ada banyak, tapi slope-nya sudah semakin menguat ya. Artinya memang sudah semakin kuat kenaikan dari si Akra ini. Nah, itu ada, lalu di sini juga ada. Nah, dan ini pas baru di pucuk. Tuh, tapi kalau kita lihat since dia berhasil higher high ya, dia berpotensi untuk membentuk channel baru. Channel cuan-cuan saham, anjay. Nih, yang artinya slope-nya menguat juga
seperti itu. Maka dari itu besok Akra bakal menentukan arah ya. Dia di persimpangan. Tapi kalau dilihat dari volumenya dan candlenya, kalau dalamnya sih terlihat tidak terlalu strong ya dari akumulasinya. Tapi kalau saya lihat dari candle dan volume, kayaknya sih most likely bakal breakout sih. Mungkin kita konfirmasi di, ini pakai template bandarmologi nih. Kita cek di intraday aja, apakah volumenya gemuk di atas atau gemuk di bawah. Menarik nih. Nah, udah ada markupnya juga ini. Mungkin skenario gini untuk si Akra ya. Kalau teman-teman punya barang, TS-nya di bawah ini, di bawah 1340 untuk trailing stop dari si Akra. Ini ada potensi dia bikin continuation ya, ascending triangle. Kalau misalkan besok dia breakout high, lanjut untuk si Akra ini. Nah, kalau untuk bigger view kita bisa pakai bullish flag yang mana target kenaikannya. Nah, ini saya push dulu. Nah, target kenaikannya kalau dari chart pattern ya itu ke sini. Pas sama swing high channel yang baru. Nih, apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Nah, ini targetnya ke berapa nih? Sekitar 1600 dari si Akra. Itu kalau dari chart pattern. Kalau misalkan dari Fibonacci, kita bisa balik Fibonya. Ini kita hilangin dulu. Nah, ini high-nya kemarin 1290, lalu low-nya ada di 1165. Low-nya ada di 1140. Nah, dan ini adalah target-target dari si Akra. Posisi sekarang baru di resisten. Memang ini benar-benar persimpangan ya, menentukan arah dari si Akra. Ini sudah hit target higher high-nya. Tinggal kita lihat apakah dia mau lanjut sideways ke samping atau swing low. Yang jelas artinya kalau teman-teman style yang buy on weakness ini bukan area entry yang bagus. Tapi kalau teman-teman buy on breakout bisa menggunakan time frame lebih kecil. Misalkan pakai setup ascending triangle kecil tadi tuh. Dan kalau dia break dari 1380, targetnya memang ke 1500. Ya, dekat-dekat sampai 1600 lah. Tinggal kita lihat nanti kekuatannya mana, dia pakai channel yang mana. Seperti itu. Cuman saya rasa ya so far so good untuk si Akra ini, baik dari katalis, TA, BDM-nya sih sudah terlihat ada aksi taking profit. Cuman ya gak ada masalah sama sekali karena bandar pun juga butuh TP tuh. Yang penting itu batasi resiko aja. Untuk support masih agak jauh. Ini 1290 bahkan belum jadi support ini. Karena belum di retest. Kalau support ya masih di sekitar sini nih. Trend line ini ya yang baru. Semoga teman-teman gak bingung sama coret-coretannya. Atau kalau misalkan kita tarik channel yang lebih kecil ya, tapi ini harusnya udah break yang ini. Nah kan, slope-nya udah menguat. Artinya kita bisa pakai swing high yang ini. Set. Nah, ini ya supportnya pas di sini sekitar 1290. Kalau memang dia swing low ya, support terdekat 1290. Tapi kalau break nextnya yang saya rasa cukup kuat adalah di 1235. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Untuk Akra, lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Kita cari yang menarik. Spreadnya kecil-kecil ya yang dibeli asing. Terlihat kecil karena sebenarnya sempat diturunin dulu baru naik. Ini yang lumayan Indosat turun 2%. Cuman beberapa hari lalu udah saya bahas ya, jadi nggak saya bahas lagi. Kalau teman-teman nyari view-nya Indosat, bisa cek video beberapa hari yang lalu aja, itu masih valid view-nya. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. Saya pengen bahas dari si BRPT kemarin udah kita bahas. Saya pengen coba cek Bukalapak, belum seru sih itu. Saya pengen bahas GoTo aja. Nah, ini si komandan IHSG saat ini. GoTo, Gojek Tokopedia. Oke. Hari ini GoTo turun 1,45% dengan candle yang sebenarnya lemah. Untuk breakdown structure ya, dia candlenya lemah dan volume yang terlihat membesar. Tuh, candlenya samalah doji. Jadi sebenarnya ini masih dalam toleransi ya untuk si GoTo ini. Tuh, karena dia masih di support dan candle doji
Ini low-nya 182 pas, high-nya 416 pas. Oke. Aduh, sorry. Terakhir Goto ini koreksi, dia turun sampai 274 dan setelah itu dia rebound, breakout, naik sampai ke area 338 waktu itu apa ya? Atau 344. Tuh, waktu itu sudah saya bahas, dia berada di sebuah downtrend line dan kalau nggak berhasil breakout, hati-hati, potensi bisa swing low lagi. Dan ternyata benar, Goto ini swing low. Hari ini dia turun lagi sampai 272 dan bahkan dia sudah lower low. Nih, kalau kita pakai structure close-nya sih aduh. Sorry, keselak saya. Close-nya sih juga sudah lower low ya. Jadi saya rasa closing-nya sudah valid. Nih, karena low-nya di sini 274 sedangkan hari ini low-nya di 268 dan closing-nya di 272. Artinya by structure Goto sudah lower low. Oh, ini tadi lock ya. Ini pakai pakai lock aja. Tadi pakai arithmetic. Oke. Nah, ini semakin jelas view-nya dibandingkan yang tadi ya. Untuk si Goto ini, karena dia saya rasa pergerakannya kuat, logaritmik, dan terlihat sudah closing di bawah support. So saya rasa Goto ini berpotensi untuk swing low karena dia sudah kena downtrend line dan juga sudah lower low ya. Dan target penurunannya, kalau misalkan kita cari target lower low, kita bisa tarik Fibo, tinggal dibalik 28. Ini low-nya 274, sedangkan high-nya kemarin di 344. Nah, dan ini adalah target penurunan dari si Goto kalau kita pakai view lower low, karena dia sudah jebol low-nya ya. Ini Fibonacci retracement lower low, itu kalau pakai lower low. Nah, kalau kita tarik pakai view besarnya, kita cari retracement-nya Goto yang mana tadi yang saya hilangin, tuh dari low-nya di 182 sampai high-nya ada di 416. Nah, supportnya pun juga di 250 sampai 242. Apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Jadi memang ya, kalau kebetulan itu namanya bukan analisa, bukan trading ya. Kalau kebetulan ya hoki-hokian mengundi nasib. Tapi kalau trading ya harus bisa dianalisa seperti itu. Dan saya rasa ini bakal jadi area bagus untuk spekulatif buy si Goto ini di 250 ya, pas tadi target dan juga pas ke support 0,618 di locknya dia seperti itu. Tuh, ini bakal jadi area bagus. Dan satu lagi, dia juga bakal ketemu sama downtrend line-nya. Nih, jadi harapannya ya kira-kira skenario seperti ini. Turun ke support, either dia mau sideways dulu atau langsung rebound. Nah, habis itu dia swing high. Tinggal nanti di sini dilihat apakah berhasil break, lalu targetnya to the moon atau dia bakalan swing low lagi. Nah, itu nanti perlu dipantau. Jadi kira-kira skenario seperti ini. Set atau set, terus ini set atau set. Nah, banyak skenario ya. Dan kalau sekarang sih belum kelihatan. Cuman yang jelas saya rasa area kuat untuk si Goto adalah 250. Nah, tadi banyak yang bahas kalau Goto mau ke 500 apa ya, nggak salah di grup. Dan kita coba cek potensinya juga dengan skenario dia retrace sampai 250. Caranya gimana mas? Ya tinggal kita balik aja Fibonacci-nya. Apakah ada potensi ke 500? Ini high-nya dari 416 sampai low-nya, anggap besok dia retrace ke 250. Walaupun ini masih belum terjadi ya, 50. Dan pas targetnya di 500. Ini saya juga baru ngecek gara-gara tadi di grup CCS pada rame, Goto mau ke 500, Goto mau ke 500. Saya rasa ini bisa terjadi dengan syarat, nah tadi dia rebound di 250, baru habis itu breakout dari downtrend line ya, seperti itu. Cuman ya ini masih belum kelihatan lah, dia masih posisi retrace dulu. Jadi ya untuk sekarang bisa pantau retrace-nya dia. Kalau teman-teman suka spek buy, bisa cicil-cicil di area demand ini tadi, sekitar bukan area demand sih, area retracement golden pocket ya, di sekitar
nih, atau kalau kita balik gini, low-nya 274 sampai high-nya di 344. Nah, saya geser dikit biar nggak tabrakan. Nah, ini ya, ini adalah area buy dari si Gotoh. Kalau kita lihat range-nya, range lebar, karena 0,618 nya di dalam ini, artinya bisa mulai buy dari 252 sampai 238. Itu bakal jadi area yang menarik buat skenario bullish Gotoh. Cuman inget, untuk sekarang masih potensi ya, karena posisinya aja masih mau retrace dulu ya. Itu tinggal dipantau aja nanti. Untuk mengkonfirmasinya gimana mas? Nanti kita cek divergennya. Karena ya ini kan swing high swing low ya, dan yang mendukung tren itu kan divergen. Kalau kita lihat sih agak ciamik, cuman ini ya posisinya sampai bawah. Siapa tahu nanti di sini dia golden cross-nya membentuk regular bullish. Nah, misalkan sampai sini ya. Nanti koreksi terus masih dia sampai sini, terus habis itu dia golden cross, ada regular bullish di area support, konfirmasi, akum, breakout, ya udah tinggal jalankan skenario bagusnya. Cuman ya ingat ya, untuk sekarang ini masih potensi dan selalu batasi resiko seperti itu. Itu untuk Gotoh. Oh, dalamnya belum kita lihat. Kalau kita lihat hari ini dalamnya ini memang agak kurang bisa dianalisa sih untuk bandarmologinya Gotoh. Cuman ya yang saya suka dari Gotoh, nurut banget TA-nya. Rapih dia pakai apa? Fibonacci ini. Jadi ya kalau menurut saya sih ya ikutin aja yang mana dia nurutnya ya. Nih, kayak naik 342, ini low 342, terus ini low 274. Ya beda satu tik lah dari Fibonacci-nya. Jadi ya lebih ke TA-nya aja. Ibaratkan ini saham yang enak buat dianalisa. Tuh. Itu untuk Gotoh. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, tadi untuk ADMR udah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Full senyum pokoknya, happy cuan kalau ada yang eksekusi, baik dari publik atau teman-teman di grup ya. Saya pengen bahas satu grup panin yang terlihat breakout dan harum. Sebenarnya kalau yang naiknya lumayan hari ini PNIN 9% dia ya, 9,6. Cuman yang upside-nya masih bagus saya rasa PNLF. Jadi saya bahas PNLF sama harum aja. Nah, kita mulai dari PNLF. Upside-nya masih bagus kalau PNLF dibandingkan PNIN ya. PNIN dikit lagi kayak kena target gitu. Nah, oke. Hari ini PNLF naik. Dia naik 4,52% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid, tapi volumenya terlihat breakout bagus. Dan satu hal yang pasti, dia sudah closing di atas uptrend line, downtrend line, sorry. Dia sudah breakout. Cuman dia masih belum break high. Nih ya, kita lihat ada 0,618 di sini, dan saya rasa dia pengen menunjukkan kalau belum breakout loh kita. Nah, tuh. Dan tapi kalau saya lihat dia sudah breakout dari downtrend, itu sudah bagus banget. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern ya, saya rasa PNLF ini berpotensi untuk membentuk, sebenarnya sudah terkonfirmasi sih kalau ini, karena dia sudah break dan closing ya. Ada potensi, nah saya suka nyebutnya potensi tapi ada potensi dia ini membentuk yang namanya bullish flag atau apapun itu, retracement, breakout dan lain sebagainya. Yang jelas dia sudah break dari downtrendnya. Mau pakai toleransi shadow pun sudah break juga. Jadi dia sudah break, dikonfirmasi dengan volume yang besar juga. Nah, kalau untuk targetnya mungkin kita bisa tarik dari yang sini dan itu bisa sampai ke sini 656, atau misalkan kita tarik dari yang sini, salah geser, atau bahkan kita bisa tarik dari yang sini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini target dari chart pattern untuk si PNLF. Ini ya, sekitar 650, 830 dan 972. Itu untuk dari chart pattern. Cuman kalau dari Fibonacci, saya rasa targetnya adalah di sekitar 532 sampai 578. Set. Nih, ini kemarin juga sudah ada menunya di grup ya. Tinggal eksekusi aja plannya, so far masih on track dan belum kena stop loss. Nah, yang perlu diperhatikan adalah besok ya, hati-hati jangan FOMO, tetap ingat. Karena apa? Ini kalau saya lihat rejectnya agak kuat
dan saya rasa dia masih belum mau breakout high. Karena konfirmasinya kan adalah breakout high ya. Ini di 420. Kalau shadow jelas sudah break, tapi kalau close-nya masih di 416. Jadi kalau kita pakai patokan close, saya rasa dia belum break untuk PNLF. Break high ya, bukan break downtrend. Kalau break downtrendnya sudah. Nah, artinya apa? Dia masih bisa retrace lagi selama belum break high ya. Tuh. Siapa tahu dia mau bikin ascending, nanti turun sekali lagi set ke sekitar 394 baru breakout, bikin ascending triangle. Misalkan kayak gini ya nanti. Nah, terus baru break ke atas itu bisa juga. Cuman yang jelas saat ini PNLF masih ada di resistennya di area 416. Artinya apa? Besok jangan FOMO. Kalau misalkan besok dia lanjut break pun juga resisten terdekatnya ada di 434, sorry. Ini ya, tinggal gunakan Fibo ini 434 468. Dan kalau dia mau ke 500 sekian ini, konfirmasinya adalah ketika dia break 468. Kalau dia break dari 468, saya rasa besar potensinya untuk menuju minimal ke 530 sampai 580. Seperti itu. Nah, untuk support saat ini support satunya di sini 410. Walaupun belum di retest, yang sudah valid sini 394 ini sudah valid jadi supportnya si PNLF. Yang belum si 410 ini. Untuk support satunya kita gunakan 394 aja. Untuk support 2-nya di 380. Nah, ini terlihat juga dia nurut sama Fibo-nya ya. Jadi enak, tinggal ikutin angka Fibo aja ini sebagai support dan sebagai resistennya juga. Seperti itu. Dan ya, selalu batasi resiko, jangan FOMO. Nih, tuh. Kita lihat dalamnya, akumnya masih sangat ciamik. Memang main konsolnya tidak tertebak ya. Sempat kayak penan, sempat kayak apa, dan hari ini baru menunjukkan arahnya. Kalau kita lihat pun juga akumulasinya masih sangat bagus. Mungkin ini wave 5 atau apapun itu, saya juga tidak terlalu paham untuk Elliott wave. Cuman so far so good dari akum, TA dan lain sebagainya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk PNLF. Terakhir kita cek Harum, yang saya rasa juga sudah ciamik. Tuh si Harum ini full senyum pokoknya. Oke, hari ini Harum naik 4,17% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Satu hal yang saya suka adalah hari ini Harum break high. Maka dari itu dia bakal swing high. Terakhir Harum koreksi, dia ini retrace ya. Dari high-nya di sini 2.900 sekian, ini juga high-nya di sekitar 2.800 sekian dan turun sampai 1.300. Udah turun 50% lebih itu. Terakhir dia bottom, menunjukkan buyer muncul, sempat naik, retrace dulu karena kena downtrend line, dan hari ini dia sudah berhasil breakout dari downtrend line-nya. Breakoutnya sebenarnya di sini nih, tanggal 30 Agustus lah dia break, retrace, lalu berhasil menguat, dan saat ini dia sudah berhasil break high. Artinya sudah terkonfirmasi. Nah, banyak cara juga untuk mengukur target si Harum ya. Yang pertama ini misalkan kita pakai cup and handle, target di sini 2750, atau misalkan kita pakai skenario bullish flag kemarin ya. Nih, dimana ini tiangnya, lalu ini benderanya. Artinya cari targetnya dari sini. Nah, saya lebih suka yang ini sih. Pas kena downtrend line yang ini soalnya. Atau kita bisa tarik pakai Fibonacci juga. Entah di sini karena sudah di break ya. Kita bisa tarik yang sini. Itu pas di 786. Pas juga di resisten. Jadi memang nggak ada yang namanya kebetulan ya. Atau kita bisa tarik higher high di sini. Itu sekitar 1950 sampai low-nya di 1575. Nah, kalau itu targetnya di sini untuk si Harum 2200. Nih, jadi ya saya rasa untuk sekarang ya target high-nya si Harum tuh di sini 2100 sampai 2200, baru setelah itu di 2300 sampai 2400. Tinggal kita lihat kekuatannya gimana. Kalau misalkan dia trennya lemah, nanti miringnya kayak gini ya paling bisa ke sini ketemu di 2200. Cuman kalau dilihat dari sifatnya Harum ya, saya rasa saya lebih optimis ke yang sini 2400 ke Fibonacci 786-nya tadi. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita identifikasi trend line-nya dia, yang mana kalau kita tarik channel karena dia sudah berhasil swing high ya. Nih. Nah, di sini adalah targetnya dari si Harum. Lagi-lagi 2400. Nah, jadi saya lebih
kayak prefer 2400 deh untuk target si Harum. Ini bakal jadi area yang sangat kuat. Apakah nggak bisa break Mas? Ya bisa juga, cuman most likely biasanya retreat dulu biasanya tuh. Jadi ya saya rasa itu untuk target ada di sekitar 2400 sampai 2470 untuk si Harum ini. Ketemu downtrend line, ketemu resisten horizontal, resisten klasik, ketemu apa lagi tadi, downtrend line, resisten, terus juga ada Fibonacci, terus juga target swing high dan lain sebagainya. Jadi ya untuk sekarang arahnya ke sana. Cuman ingat jangan FOMO juga karena dia cukup jauh dari support ya. Untuk support saya rasa ini belum valid 1950 kecuali besok ada retest ya. 1950, nextnya 1850, baru terakhir 1770. Untuk sekarang kalau memang mau dieksekusi ya, stop lossnya masih agak jauh sebenarnya. Kalau pakai structure di daily di bawah 1770 itu 13%. Atau kalau mau cari yang lebih kecil ya pakai view time frame kecil aja. Misalkan stop loss di bawah 1850 dan seterusnya. Yang penting itu jangan FOMO dan selalu batasi resiko. Dicek dalamnya TA bagus, sudah jelas akumulasinya bagus. No problemo. Nah itu tadi viewnya. Yang penting sama batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.